Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi di episode Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol seputar pemilu dan pemilihan podcastnya KPU Kabupaten Bungo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri. Saya Oktandra Basri. Pada kesempatan ini dipercaya untuk menjadi host kegiatan podcast dengan tema dukungan lembaga kesekretariatan pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang memang mumpuni dengan tema kita pada hari ini. Beliau adalah pucuk pimpinan di kesekretariatan KPU Kabupaten Bungo. Beliau adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bungo, Bapak Muhammad Pancaputra. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang menjadi agenda Sekretariat KPU Kabupaten Bungo pasca dilaksanakannya pemilu dan pemilihan tahun 2024, di mana perspektif atau pandangan masyarakat menilai bahwa KPU hanya melaksanakan kegiatan pada masa-masa tahapan pemilu saja. Di luar itu tidak ada lagi kegiatan KPU. Nah, ini yang akan kita coba bahas bersama Sekretaris KPU Kabupaten Bungo yang akan mengulik apa yang menjadi agenda sekretariat pasca pemilihan dan pemilu tahun 2024. Akan ada banyak informasi yang akan kita bahas hari ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat dan menyebar luaskan informasi terkait dengan kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Langsung saja, mungkin kepada Bapak narasumber dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Bapak. Terima kasih Pak Oktandra. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mengisi podcast KPU Kabupaten Bungo pada pagi Jumat ini. Perkenalkan, saya Muhammad Pancaputra, Sekretaris KPU Kabupaten Bungo. Saya menyapa dulu teman-teman pemilih. Hai teman-teman pemilih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, terima kasih atas perkenalannya. Saya yakin masyarakat di luar sudah banyak juga yang mengenal beliau, karena memang beliau cukup aktif berdiskusi, berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi pada saat pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada kemarin. Baik Bapak, mungkin kita bisa memulai obrolan kita terkait dengan apa sih yang menjadi kewenangan atau apa sih yang menjadi kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Bungo khususnya pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin sudah berjalan dengan lancar. Tentu sebagai instansi pemerintah banyak pertanggungjawaban yang harus diselesaikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bungo. Nah, sebagai pembuka diskusi kita pada pagi ini, Pak, apa yang menjadi pekerjaan apa yang menjadi kegiatan dari Sekretariat KPU Kabupaten Bungo pasca dilaksanakannya pemilu dan pemilihan tahun 2024, Pak. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga kita akan jelaskan kepada teman-teman pemilih dan juga masyarakat secara luas bahwasanya pekerjaan di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota se-Indonesia pasca pemilu dan pemilihan ini masih ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Terkhusus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu seperti yang pertanyaan host kita tadi, bahwasanya pada pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini, pekerjaan daripada kesekretariatan itu adalah penataan atau pengelolaan arsip. Ya, pengelolaan arsip yang mana kita tahu bahwasanya pasca pemilu dan pemilihan ada arsip-arsip logistik maupun arsip-arsip lainnya yang bersifatnya
aktif maupun dinamis yang harus kita kelola dengan baik. Harus kita kelola dengan baik, harus kita pilah dengan baik, dan juga harus kita laksanakan pelaksanaan penghapusan terkait dengan logistik atau arsip, khususnya seperti kemarin kita juga setelah melaksanakan pelaksanaan penghapusan terkait dengan logistik pemilu, dan juga sedang berjalan ini terkait dengan penghapusan logistik pemilihan. Jadi yang pertama itu penataan pengelolaan arsip. Yang kedua ada juga terkait dengan penyusunan laporan setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Karena laporan-laporan ini juga adalah bentuk daripada pertanggungjawaban daripada kita lembaga KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan. Sehingga dengan adanya pelaporan ini tersimpullah sebuah data yang valid yang akan dapat digunakan oleh masyarakat luas terkait data-data tersebut untuk kebutuhan seperti mahasiswa mau melakukan penelitian atau juga ada masyarakat luas yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Sehingga data-data itu, laporan-laporan itu tersusun dengan baik dan rapi. Yang ketiga, tugas-tugas daripada kesekretariatan itu adalah membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo. Contoh, ini KPU Kabupaten Bungo sedang gencar-gencarnya melaksanakan terobosan untuk sekolah pemilu. Yang mana sekolah pemilu ini kita tahu bahwasanya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang sejarah pemilu, pelaksanaan pemilu, setelah itu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, pelaksanaan konversi suara menjadi kursi, setelah itu pelaksanaan proses penggantian antar waktu. Nah, jadi kita di kesekretariatan membantu terkait dengan proses-proses administrasi maupun teknis sekolah pemilu tersebut. Kita tahu bahwasanya di KPU Kabupaten Bungo ada 2 sumber daya manusia kita yang telah lulus sekolah tata kelola pemilu. Jadi kita memanfaatkan sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya yang ada di KPU Kabupaten Bungo. Nah, sekolah pemilu itu akan memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan proses pemilu itu. Nah, dengan sumber daya manusia yang ada sampai dengan pelaksanaannya nanti. Selanjutnya kita juga melaksanakan sosialisasi. Baik, Pak. Nah, sosialisasi sehingga masyarakat luas itu juga mengetahui kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Nah, sosialisasi itu salah satunya ini podcast yang dilaksanakan, gitu kan? Benar, podcast yang dilaksanakan. Nah, melalui podcast ini sosialisasi akan tersampaikan kepada masyarakat luas. Nah, baik kepada netizen yang menonton maupun kepada masyarakat yang kita lakukan sosialisasi dengan video-video pendek terkait semua sosialisasi itu. Yang mana kita tahu sosialisasi yang kita laksanakan ini mengulas apa sih pekerjaan-pekerjaan terkait pemilu dan pemilihan. Ataupun juga pekerjaan-pekerjaan setelah pemilu dan pemilihan, pasca pemilu dan pemilihan. Mungkin itu kegiatan-kegiatan kesekretariatan secara umum. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Jadi kalau kita sedikit kumpulkan atau simpulkan dari pemaparan Bapak tadi, yang menjadi agenda sekretariat itu antara lain adalah penyusunan laporan terkait dengan penataan arsip pemilu, yang kedua tetap melanjutkan sosialisasi dan memberikan dukungan teknis kepada komisioner untuk kegiatan-kegiatan KPU selanjutnya. Oke, Pak, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, mari kita ngopi dulu, Pak. Silakan. Ayo.
Baik, untuk diskusi kita selanjutnya nih Pak, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan Bapak terkait dengan dukungan sekretariat pada pelaksanaan kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Untuk saat ini yang menjadi agenda sekretariat ke depan yang paling dekat, karena memang pemilu sudah selesai Pak, pemilihan sudah selesai. Apa yang menjadi agenda sekretariat untuk kegiatan KPU dalam waktu dekat ini Pak? Silakan Pak. Baik, teman pemilih, adapun dukungan kesekretariatan ke depan, Iya, Pak. kita mengetahui bahwasanya KPU telah mengeluarkan PKPU nomor 1 tahun 2025 Ya. tentang pemuktaian data pemilih berkelanjutan. Ya. Jadi yang baru-baru ini telah kita laksanakan terkait dengan pemuktaian data pemilih berkelanjutan, kita melaksanakan coktas, coklik terbatas, Ya. yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, yang mana kegiatan coktas ini serentak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi dan melibatkan KPU Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Dengan pelaksanaan coktas ini akan kita dapatkanlah pemilih-pemilih yang muktahir, baik pemilih yang masuk maupun pemilih yang meninggal dunia ataupun pemilih yang berubah status kepemilihannya. Itu pelaksanaan pemuktaian data pemilih berkelanjutan. Dan ke depan juga kesekretariatan juga akan membantu secara administrasi terkait dengan pleno pemuktaian data pemilih berkelanjutan untuk triwulan ketiga. Karena pemuktaian data pemilih berkelanjutan ini akan berlanjut terus sampai dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang ke depan. Juga secara teknis, Sekretariat KPU Kabupaten Bungo juga akan mendukung terkait dengan pelaksanaan sosialisasi melalui podcast KPU Kabupaten Bungo, yang mana podcast ini adalah salah satu bentuk menginformasikan kegiatan-kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Baik, itu Pak terkait dengan dukungan teknis yang diberikan oleh sekretariat kepada komisioner KPU untuk agenda kegiatan KPU selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk saat ini berapa sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bungo Pak? Silakan Pak. Adapun sumber daya manusia yang kita miliki untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Bungo, jumlah PNS kita ini ada 12 orang. Ya. Yang 1 sekretaris, 4 kasubag, dan 7 staf. Ya. Dan juga kita mendapat tambahan dukungan sumber daya manusia, 2 orang CPNS. Nah, setelah itu didukung lagi dengan 9 orang P3K. Dan untuk keamanan di lingkungan kita KPU Kabupaten Bungo, kita masih punya PPNPN dengan posisi jagat saksana. Mungkin secara dukungan kesekretariatan sumber daya manusianya sudah mampuin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan membantu kegiatan KPU Kabupaten Bungo. Oh, baik. Jadi secara jumlah mungkin sudah terpenuhi ya Pak ya untuk pelaksanaan kegiatan, baik itu menghadapi pemilu yang akan datang maupun kegiatan rutin yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bungo khususnya. Terus untuk ke depan Pak, bagaimana nih sebagai seorang pimpinan tentunya tentu harus bisa untuk melakukan penguatan kelembagaan Pak, khususnya di sekretariat KPU Kabupaten Bungo. Jadi apa nih upaya dari sekretaris KPU Kabupaten Bungo dalam upaya untuk penguatan kelembagaan khususnya bagi kawan-kawan di sekretariat KPU Kabupaten Bungo. Jadi ada upaya-upaya atau trik-trik sendiri nih dari Pak Sekretaris nih untuk penguatan kelembagaan kawan-kawan gitu. Silakan Pak. Oke. Baik Pak Tan, adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bungo, kita melaksanakan sosialisasi internal kepada kawan-kawan sekretariat. Yang mana sosialisasi internal ini terkait dengan pemahaman kawan-kawan untuk mengetahui tentang undang-undang pemilu,
tentang peraturan-peraturan pemilu, tentang keputusan-keputusan terkait dengan pemilu, Iya. dan juga tentang tugas dan pokok fungsi daripada kawan-kawan sekretariat itu sendiri. Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia pada kawan-kawan sekretariat, kita memberikan keleluasaan kepada kawan-kawan sekretariat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan secara daring maupun dilaksanakan secara luring, baik oleh lembaga di luar KPU maupun lembaga di dalam KPU. Ya. Tentunya tentang kepemiluan dan juga tentang tugas-tugas kesekretariatan itu sendiri. Oh, baik Pak. Jadi memang luar biasa teman-teman sekretariat ini. Mereka adalah orang-orang di balik layar suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan di setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bungo. Jadi memang teman-teman KPU adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan di bidang kepemiluan untuk memberikan dukungan secara teknis maupun secara administrasi kepada komisioner. Mungkin seperti itu Pak ya. Baik Pak, jadi dapat kita simpulkan ini Pak. Jadi sekretariat KPU Kabupaten Bungo adalah garda penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin Pak ya. Semoga memang apa yang menjadi kerja-kerja mereka lebih diapresiasi lah oleh masyarakat, karena memang ada kegiatan yang mereka lakukan dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bungo. Baik Bapak, sebelum kita akhiri pelaksanaan podcast kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Sekretaris untuk menutup kegiatan podcast kita hari ini Pak. Ya silakan Pak Sekretaris. Terima kasih yang kami sampaikan kepada Pak Sekjen KPU Republik Indonesia yang telah datang ke KPU Kabupaten Bungo. Dengan kedatangan Bapak menjadi pemicu semangat daripada kawan-kawan sekretariat untuk dapat bekerja secara integritas dan soliditas. Dan terakhir saya tutup dengan closing, tetaplah semangat kawan-kawan sekretariat, karena pekerjaan kita ke depan itu akan lebih berat. Dengan integritas dan solidnya kita akan dapat melaksanakan pemilu dan pemilihan dengan baik. Oke, cukup Pak? Cukup. Oke, baik teman-teman pemilih. Mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris KPU Kabupaten Bungo, Bapak Muhammad Panca. Sebelum kita mengakhiri episode podcast kita hari ini, sebagai penutup dari saya, bahwa pemilu bukan hanya soal memilih, tapi bagaimana kita mengelola hasilnya secara bertanggung jawab. Demikian podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.